Start recording. Oke, siap. Kita akan kuliah tentang mikroprosesor. Oke. Kuliahnya ada saya kasih gambaran. Ini di kuliahnya ini udah bisa dikerjain ya. Ujiannya udah bisa dikerjain, yang big data juga bisa yang tadi pagi. Oke, Pak. Siap. Jadi semua silahkan dikerjakan dari sekarang. Kalau bisa dalam waktu seminggu udah dapat nilai A, ya udah nggak usah kuliah. Enak ya hidup gue. Tujuan hidup mahasiswa kan buat teman nilai 90 udah. Lemot pisannya. Aduh. Lemot. Aduh. Soalnya materinya yang bagusnya ada di modal. Halah ini modalnya jadi lemot kayak gini, pusing kepalanya. Tapi intinya di kuliah ini gini deh. Oh ini dia. Saya coba cari ya. 2023. Ctrl F 2023. Ini dia mikroprosesor. Jadi nomor ID kuliahnya 74 ya. Tolong masuk ke yang 74 ini. Passwordnya, enrollment key-nya adalah ITTS besar semua, ITTS 2023. Kira-kira kayak gitu. Materinya bisa dikerjakan, ujiannya sudah ada semua. Kalau mau nulis buku lebih bagus. Oke, materinya kira-kira ada di sini. Cuman ini saya akan nambahin materi, jangan khawatir. Mungkin dalam 2 minggu ini saya tambahin materi. Secara umum ini yang modul pertama adalah, ini bisa digeser nggak ya? Nggak bisa ya. Cuman intinya di sini lebih arsitektur dari mikroprosesor. Oke. Cuman di sini yang kelupaan, ini kelupaan ono. Jadi dosennya bisa kelupaan. Jadi waktu tahun lalu saya ngasih materi, saya lupa masukin modul tentang komputer. Soalnya saya pikir Anda semua udah ngerti yang namanya komputer, nggak perlu saya masukin modul tentang komputer itu apa. Cuman ternyata sebagian waktu kemarin ini di belakang saya ini kan di lab, di belakang ada banyak komputer-komputer yang donasi. Server ini banyak banget komputer server. Ternyata banyak yang nggak tahu colok kemana, nah mampus lu. Jadi di server, banyak server di belakang. Perlu dirakit ulang supaya nyala lagi semuanya. Nah itu perlu tahu colokan-colokannya yang mana aja. Jadi kepaksa saya akan tambahin tentang arsitektur si komputer. Yang di sini lebih ke mikroprosesor. Nanti saya akan jelasin mikroprosesor itu apa, arsitekturnya seperti apa. Kemudian bahasa assembler. Oke. Bahasa assembler, ini contoh-contoh bahasa assemblernya juga masuk. Kemudian mulai masuk ke sistem operasi. Cara kerja sistem operasi itu apa, terus kernel Linux seperti apa, ngompilnya seperti apa, kemudian juga mungkin belajar cara bikin sistem operasi untuk router. Salah satu sistem operasi router yang bisa kita bikin namanya OpenWRT, dan saya pernah ngeformat MikroTik jadi OpenWRT. Lisensinya hilang, jangan khawatir kalau diformat, tapi hidup nggak apa-apa. Tapi keren banget. Buffalo, Linksys bisa diformat jadi OpenWRT, semuanya bisa banyak yang bisa diformat jadi OpenWRT, tapi nggak semua router bisa diformat jadi OpenWRT. Kemudian kalau di Windows kita kenal namanya driver. Di sini diajarin kalau di Linux kita makanya kernel module. Kenapa kita pakai Linux? Soalnya bisa dipakai buat router, bisa dipakai buat komputer, bisa dipakai buat server, bisa dipakai buat handphone. Kalau handphone kan Android ya. Nah semuanya sama dalamnya. Kita kalau driver makanya kernel modul. Kemudian kita juga belajar yang namanya scheduler di sistem operasi. Jadi sistem operasi kan prosesor kan cuma ada berapa core, 4 core, ada yang 8 core. Nah itu kan sementara tugas yang dikerjain banyak. Ada yang lagi nge-web lah, ada yang lagi ngetik lah, segala macam. Kita perlu penjadwalan scheduler. Nah, gimana caranya ngatur scheduler diterangkan juga di sini. Kemudian udah ngerti scheduler itu buat prosesornya, kita juga perlu scheduling buat memori sama input output. Oke.
Nah, kemudian terakhir kita mulai memonitor kerja sistem operasi. Bagaimana kita monitoring kerja sistem operasi, kita bisa ngukur si sistem operasinya gimana. Terus mulai saya masukin IoT di sini. Soalnya IoT mirip-mirip sama mikroprosesor juga. Jadi saya masukin IoT, tapi nggak full IoT. Yang full IoT ada di kuliah IoT sendiri. Yang ngajarnya Pak Aulia. Oke, Pak Aulianya lagi stres dia. Soalnya dia harus belajar Arduino dengan baik. Kalau Ono emang mainan kalau itu mah. Oke, jadi persiapan. Terus di sini programming sederhana. Kalau ini Danito udah ngerti ini mah, dia udah khatam luar kepala dia mah. Terus programming digital, analog, kemudian komunikasi ke LCD atau ke USB serial, programming sensor, terus programming Ethernet Wi-Fi. Cuman ini akan di skip. Saya akan pakai WMOS 8266, jadi programmingnya tidak ke Shield, programmingnya langsung ke Wi-Fi yang onboard di WMOS 8266. Kemudian, nah ini saya mainnya di sini ESP8266. Udah gitu Raspberry Pi barangnya ada di si Rahman. Ini mah Linux biasa lah. Barangnya ada di Rahman. Kemudian tolong kerjain UTS sama UAS-nya. Kalau berhasil dapat sertifikat. Oke, ini sertifikat iseng. Kemarin ada yang protes. Siapa yang protes? Si Intan protes. Pak, minta sertifikat dong. Lah, lu butuh sertifikat juga. Ya udah ntar gue bikinin lah sertifikat. Jadi ternyata mahasiswa ITTS butuh sertifikat juga, sudah selesai kuliah ya udah dibikin. Sesuai dengan request aja lah. Ini beres ya. Jadi materinya secara umum adalah mikroprosesor. Mikroprosesor itu apa segala macam, sama assembler. Barangkali yang itu yang berat-berat yang depan itu. Sekarang saya masuk ke gambar mikroprosesor. Ada 8 bit, ada 30 ini 8 bit. Nah, kemudian kita ada macam-macam istilah yang dipakai ya. Ada mikroprosesor, ada microcontroller, nanti ada RISC, ada CISC, ada apa lagi? Parallel computing apa segala macam. Kita ngelihat pelan-pelan aja ya istilah-istilah itu. Kita masuk ke mikroprosesor 8 bit. Jangan khawatir, ini kalau nggak salah gambar. Dalamnya mikroprosesor. Ini dalamnya mikroprosesor kayak gini kira-kira. Udah pernah lihat dalamnya mikroprosesor? Baru lihat? Ini dalamnya mikroprosesor kayak gini. Baru lihat ya. Dalamnya mikroprosesor kayak gini. Kalau di kerok ya, bungkusnya ini dalamnya kayak gini. Ini yang 8 bit. Oke. Di sini ada yang penting, ada program counter, ada arithmetic logic unit. Program counter itu gini kira-kira. Kalau ini contoh satu core, ini contoh satu core ya. Kalau di prosesor kita kan sekarang ada yang 4 core, ada yang 8 core segala macam. Satu core-nya kira-kira ini bentuknya. Ini satu core doang. Ini dan ini cuma 8 bit. Kalau yang prosesor kita kan ada yang 64 bit lah, ada yang 32 bit lah. 16 bit aja nggak dipakai, rese lu pada. Pakainya udah pakainya 32 bit, 64 bit. Oke, yang ini 8 bit dan ini cuma satu core 8 bit. Jadi yang penting ada program counter, ada arithmetic logic unit, ada register array. Oke. Nah, kunci utamanya adalah program counter, register array, sama arithmetic logic unit. Cara kerjanya gini kira-kira. Program counter adalah ini istilah counter itu datangnya dari dunia digital. Oke. Program counter adalah kayak memori yang ngasih tahu, oke, sekarang perintah nomor 1 dijalankan. Ini program counter gitu. Dia cuman angka doang, 1, 2, 3, 4 terus ngerendeng. Jadi dia counter 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari counter itu kita bisa tahu program nomor sekian harus dijalankan. Misalnya program nomor 1 adalah ngambil nilai yang ada di memori sekian, masukin ke dalam register array. Kalau memori kan ada di luar komputer ya, di luar prosesor.
Jadi diambil, jadi bisa aja kita perintahin ambil nilai yang ada di memori nomor sekian, sekian, masukin ke register, masuklah dia ke register yang ini ya. Ini program counternya. Sudah gitu, ya telat dia. Iya baru datang. Telat dia, udah lewat. Udah lewat ya. Ya, lihat rekaman aja. Dia udah ngerti ini SQL. Yes. Kalau enggak tanya Danito ada di Cimahi, lu mampus. Oke. Udah terangin IoT, udah ngerti kan tadi? Dia kagak ngerti ntar filosofi IoT-nya. Ya, telat. Nah, ini nih. Iya udah enggak apa-apa. Hah? Itu turunin aja. Iya, enggak apa-apa. Deh. Ini contoh cerita. Jadi kita ngambil data yang ada di memori nomor sekian, masukin memori ada di luar prosesor, masukin ke dalam register array, kemudian counternya dinaikin 1, sekarang ambil lagi nilai di memori berapa, masukin ke register array yang lain. Ini ada beberapa register biasanya dalam prosesor ada beberapa register yang bisa dipakai. Register adalah memori tapi dalam prosesor. Kalau RAM itu memori ada di luar prosesor, kalau hard disk itu memori tapi lemot banget. Kalau jaringan lebih lemot lagi. Jadi urutan gitu. Jaringan lemot, hard disk lebih cepat dikit, memori kenceng, register kenceng banget kalau soalnya dekat banget di dalam sini. Biasa ukurannya kecil, berapa MB? Ini kecil, urutannya bukan MB, KB ya. cuman byte. Baik. Ya kenceng lah orang ada dalam sini. Kalau ini kan 8 bit, jadi registernya 8 bit. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 bit. Itu aja. Kalau 32 bit, registernya 32 bit. Jadi register sesuai dengan bitnya ya. Jadi kalau dia prosesor 8 bit, registernya 8 bit. Kalau ada yang pengen nanya, tulis di chat ya. Jadi kalau 8 bit, 8 bit, kalau 16 bit, 16 bit, kalau 32 bit, nanti kalau 64 bit, 64 bit. Yang masalahnya, yang serunya adalah jumlah bit array di sini, kalau 8 bit, konsekuensinya dia harus komunikasi sama memori yang ada di luar kan. Kalau dia mau transfer data dari luar ke dalam, konsekuensinya kabelnya dari luar ke dalam 8 bit juga. Jadi memori yang di luar itu 8 bit, masuk ke dalam 8 bit. Kalau kita prosesornya 16 bit, memorinya 16 bit juga masuk datanya. Kalau prosesornya 32, memorinya 32 bit juga masuk ke dalam. Gitu ya. Jadi itu kita nyebutnya data bus. Data busnya sesuai dengan register yang ada di dalam prosesor. Kalau dia 32 bit, 64 bit, konsekuensi itu kabel banyak banget. Bayangin 32 bit kabel tuh keluar tuh. Banyak kabelnya, makanya prosesor yang 64 bit pinnya berjibun-jibrut di belakang. Soalnya emang harus banyak banget data yang keluar. Terus ya. Jadi program counter fungsinya buat naikin satu-satu. Register-register ini nanti buat tempat nyimpen kayak RAM tapi di dalam prosesor dia. Nah, terus arithmetic logic unit itu yang buat ngitung. Jadi misalnya, ambil masukin register A, ambil masukin register B. Sekarang kasih perintah ke arithmetic logic unit A tambah B dijumlah, masukin ke A lagi hasilnya. Jadi nanti register A isinya adalah jumlah hasil dari A plus B, masukin ke A lagi atau dimasukin ke C, terserah. Masukin. Tergantung dalam sini biasanya ada A, B, C, registernya ada beberapa lah. Gitu. Nah, kalau kita main prosesor yang 32 bit atau 64 bit, kadang-kadang di split dibagi dua array-nya. Misalnya 32 bit, 16 bit, 16 bit. Nanti ada apa sih istilahnya? Pokoknya ada 2A lah. AX ada A apa gitu. Jadi ada bisa di split sama dia. Nah, di sini ada timing control. Nah, ini seru nih timing. Kenapa pakai timing? Karena kita mainnya digital. Digital kan on off. Nggak boleh miss ininya. Sinyalnya nggak boleh miss. Jadi kontrol sama timing control. Kemudian data-data sebelum, kan kalau kita lihat di prosesor yang baru-baru ada yang L1, L2, L3 segala macam. Ya, itu data buffer. Jadi sebelum dia karena gini, prosesor itu kencang. Sementara waktu kita kirim keluar, itu lemot tuh keluar bukan kabel ya, ini kan udah motherboard ya. Kan lemot ini. Di sini kenceng, ini lemot. Supaya bisa ngehandle yang lemot tadi, datanya sebelum waktu dikirim di buffer, ditaruh di buffer sini.
Kalau belum kekirim taruh di buffer, nanti buffernya pelan-pelan. Kayak antrian lah, buffer tuh kayak antrian ya. Oh, iya, paham. Jadi kita buffernya ini kan kosong, kita lemparin data ke sini, ini kan lagi dikirim. Nah ini udah selesai dikirim, pindah ke data selanjutnya, data ini geser ceklek, kirim, ceklek, dalamnya kenceng banget sini soalnya. Millisecond berarti untuk transmisi datanya antara Mikro sih. mikro sih bang. Mikro. Kenceng banget. Kenceng banget. Ya, tergantung clocknya berapa sekarang? 3 giga. Paling Sekarang- kenceng. Ya paling ada 4 Sekarang 4. udah mau 5, berapa? Ya oke. Kita misalnya 5 yang gampang. Iya. 5 giga 10 nolnya berapa tuh? Giga tuh nolnya berapa? 9 ya. Mega kan 6. 9. 9 ya. Jadi kecepatannya 10/9. Loh, berapa bang? Kalau mikro kan 10/6. Nah. Jadi bawahnya mikro. Tapi kalau untuk ini kan layoutnya seperti ini Prof. Kan sekarang ada prosesor itu banyak arsitekturnya, ada Iya. ARM, ada yang itu sama nggak kira-kira? Iya kayak Lain. Lain ya? Lain. Mikro Terutama kerasanya di sini nih. Nah, Instruction Instruction ya? decoder. gitu kan. Rasanya di situ. Kenapa? Kalau yang semakin jadi gini. Kalau yang ARMS dan sebagainya itu perintahnya sederhana, simple. Iya. Itu yang prosesor yang perintahnya sedikit, simple. Jadi ininya konstruksinya dia cepat dia kalau kerja. Kan dia nggak usah ini kan kayak tabel lookup table kayak tabel aja. Iya. Kalau perintahnya 10101 itu jumlah 1111 itu ngapain? Itu kayak jadi kan kalau kita ngasih perintah ke dalam prosesor itu bentuknya digital tuh 1010. Jadi kayak kode kalau 1001 itu misalnya ambil data dari mana ke mana. 100 lempar data dari sini ke sono. Kalau ini ambil data ke sini. Kalau ini tambah, ini kurang, ini bagi. Nah, semakin kompleks perintah yang ada, tabelnya makin kompleks di sini kan. Kalau makin kompleks tabelnya, itu berarti ini makin gede. Terus kalau kita nyari, kan itu kan waktu kita baca, oh perintahnya ini kan nyari di sini. Perintah itu ngapain? Nyari di sini kan? Nyari di dalam instruction decoder nih. Kalau waktu dia nyari di instruction decoder nggak nemu, bukan nggak nemu. Kalau banyak lama nyarinya, jadi prosesnya jadi lama. Makanya ARM segala macam dibikin supaya instruksinya jadi sedikit, supaya cepat. Kalau yang Intel itu dia cenderung untuk ya pokoknya S86 segala macam itu bukan yang kelasnya ARM. Kalau ARM kan itu dibikin minimalis ya. Itu prosesor minimalis. konsumsi daya Juga lebih dikit. Nah, tapi dibikin cepat dengan cara ininya instruction decodernya instruksinya cuma dikit. Konsekuensinya kalau yang instruksinya banyak, satu instruksi dia bisa ngerjain beberapa perintah sekaligus. Kalau yang instruksinya sedikit, untuk beberapa perintah sekaligus dia harus banyak perintah yang dia kerjain. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Yang ini konsumsi, jadi yang ini chipnya lebih kecil, yang ARM itu lebih kecil, perintahnya lebih sedikit, tapi lebih hemat power segala macam, lebih kenceng. Kalau yang satu lagi, semua perintah ada, cepat, power gede, cuman ya nanti Semua perintah maksudnya tuh instruction set kayak fungsi MMX, SSE 2 gitu ya Bro? ya pokoknya perintahnya lebih rumit lah. Lebih rumit. Perintah yang geblek-geblek ada semua di Intel. Kalau yang ini perintah geblek nggak ada. Oh, gitu. Tapi kenceng. Iya. Yang Intel remote, tapi sekali perintah satu kerjaan beres. Oh iya. Iya, saya mulai paham deh. Tinggal milih mau masuk dunia yang mana gitu. Oh iya. Gitu. Enak kan? Ya tinggal milih aja sih. Itu pilihan hidup sih. Tapi cenderungnya kayaknya ya dua makhluk ini bersaing berat lah. Antara dunia Intel sama dunia ARM itu bersaingnya gila-gilaan. Ujungnya nggak beda-beda jauh banget sih. Tapi kira-kira kayak gini udah kebayang ya. Oke, ini udah beres. Coba balik lagi. Ini sekarang kita masuk ke microcontroller. Bedanya apa sama mikroprosesor? Yang tadi kita lihat gambarnya mikroprosesor. Yang sekarang kita lihat microcontroller. Beda nih makhluknya. Oke. Kalau prosesor tadi cuman ini doang ya. Nah sekarang ini Atmega. Ini 8 bit juga sama. Ini yang banyak kita pakai di Arduino ya.
belakang. Hah? Ada. 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 Ini dia. Ini bentuknya, tapi ini nggak ada yang nunjukin apa buat apa ya. Ini yang kalau terstruktur kayak gini, ini memori nih biasanya. Kalau yang ribet kayak gini, itu bangsanya arithmetic logic unit nih, yang udah ribet. Itu buat nambah kurang. Kalau memori kan cuman on off simpen ya, udah sederhana. Kalau yang ini ribet banget nih, udah alunya di sini. Cuman yang beda banget dengan prosesor biasa adalah makhluk ini nih. Ini ada I/O buat ini ya. Ada yang buat analog, ada yang digital. Nah ini udah kayak gini-gini nih. Ada yang analog digital segala macem. Mana sih yang analog digitalnya sih? Nih, sensing channel kayak gitu tuh. Jadi di dalam microcontroller itu selain ada mikroprosesornya, dia ada buat ngomong sama input output I/O, buat analog digital converter lah, buat on off yang digital segala macam. Jadi microcontroller bedanya situ dari mikroprosesor. Kalau prosesor cuma buat ngitung doang. Dia I/O-nya blow on. I/O-nya dia butuh chip lain, misalnya graphic card, misalnya LAN card, semuanya eksternal tuh. Kalau microcontroller semua dijadiin satu, sebisa mungkin jadi satu. Konsekuensinya ya terbatas juga sih dia. Jadi dia dengan luas yang sama, kemampuannya pasti di bawah mikroprosesor. Soalnya dia harus ngurusin input outputnya, harus diurus juga sama dia si ini ya. Beres ya. Jadi itu microcontroller lah kira-kira. Oke, ini beres microcontroller. Ini beres. Jadi yang nggak ada di sini adalah I/O-nya, input outputnya nggak ada. Tapi kesini makin banyak microcontroller, soalnya orang kan nggak mau pusing kepala. Oke, di sini ini gambar. Coba di sini apa isinya? Tutorial. Udah lupa nih, soalnya bikinnya tahun lalu, jadi sekarang udah lupa. Dulu yang gua ajarin apa ya? Tapi ntar saya tambahin ya, ini ada tambahin yang arsitektur komputer, ternyata banyak yang nggak tahu nih. Oh, di tutorial pun tentang mikroprosesor, bisa dibaca-baca. Mikroprosesor itu apa segala macam. Saya akan banyak loncat nih. Nih ada overview, klasifikasi, ada arsitektur, pin configuration, nah mereka kalau mikroprosesor biasa mereka pasti butuh alat-alat tambahan ya. Ada buat ngomong sama interrupt, ada ada microcontroller. Kalau yang di bawah ini microcontroller. Oh, di sini ada ininya 8051. Dan kita butuh ini device yang peripheral ini ya. Peripheral itu yang buat input output, yang ngomong. Jadi ini di motherboard. Nah ini saya harus nambahin sih. Kalau enggak kita lihat motherboard lah. Nah ini tambahan, ini belum saya bikin, lagi mau dibikin motherboard layout. Ada yang seru nggak gambarnya? Nah kayak gini lah. Ini kalau tukang ngoprek komputer udah pada ngerti nih apa segala macam. Cuman intinya prosesornya cuma ini doang kan. Tapi dia butuh chip-chip yang lain buat mendukung prosesor ini. Ada north bridge, ada south bridge lah, ada slot-slot buat colokan ke I/O segala macam. Ini kalau kita main mikroprosesor. Kalau microcontroller sebagian besar dari itu udah jadi satu. Microcontroller paling gampang mah Arduino ya.
Microcontroller. Iyalah. Microcontroller. Nah ini kan udah jadi satu semua, udah langsung. Ini si I/O-nya kan connect ke sini langsung ini teh. Ini input outputnya langsung connect ke prosesor langsung. Mana sih? Tuh. Ini pinnya langsung ke prosesornya langsung ini tuh semua. Jadi nggak pakai chip-chip tambahan lagi, udah jebret aja. Jadi kayak gini. Ini per pin ini kan udah langsung connect semua ini ke prosesor langsung. Jadi tidak ada lagi dibutuhin yang namanya source bridge, north bridge, udah gak ada, semua dibuang semua dah. Jadi itu bedanya antara bedanya antara microprosesor sama microcontroller. Microcontroller udah jadi satu semua. Ini udah connect semua, udah nggak usah pakai otak kalau yang ini. Makanya kalau saya suruh ngoprek, saya lebih suka pakai microcontroller soalnya semuanya udah jadi satu. Dan kalau saya suruh ngoprek, saya nggak akan pakai Raspberry Pi. Raspberry Pi itu nggak ada ininya soalnya, analognya nggak ada. Analognya nggak ada. Dan ini kalau si Arduino, ini analognya ada 6 Arduino ya. Cuman masalah dengan Arduino nggak ada fasilitas komunikasinya. Komunikasinya nggak ada dia, kita harus beli lagi. Mereka nyebutnya shield buat Ethernet atau shield buat WiFi atau buat Bluetooth, pasang lagi di situ. Kalau saya lebih suka, kalau ngoprek sekarang saya lebih suka pakai Wemos. Nih pakai Wemos kayak gini atau yang murah yang ini ya. Soalnya Arduino mahal. Iya. Sekarang harganya nggak nahan. Kalau saya mending pakai Wemos kayak gini. Harganya ada yang 35.000 apa, yang ini 35.000 perak berapa ya? 35 kan? Hah? 35, kejangkau lah. Iya, ini harganya udah harga geblek lah. Iya. Yang ini aja 50 ribuan nih, 50 atau 60 ribu yang kayak gini ya. Kalau yang ini 30-an nih. 30. Itu berapa pin ya analognya? Analognya satu. Satu ya? Analognya satu. Tapi digitalnya berarti itu ada wirelessnya juga ya? ada wifi-nya. Internal. Ini ada wifi-nya, ini wifi internal. Oh. Jadi ini ada wifi internal. Jadi tapi analognya cuma satu ya. Satu. Tapi dia digitalnya lumayan banyak. Digitalnya ada banyak. Kalau si Arduino analognya banyak, cuman wifi-nya kagak ada. Jadi Arduino punya masalah komunikasi. Kalau dia komunikasinya udah beres. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan milih ini sekarang. Harga oke. Kalau nggak percaya, mari kita lihat. Bukalapak. Saya nggak akan milih Raspberry. Iya mahal tuh. Raspberry mahal. Nggak kebeli. Jadi Wemos D1 ya. Harganya udah goblok lah D1 mah. Parah Wemos. Satu lagi ini, tuh kan. Ini ada LCD-nya lagi. 28.000. LCD 28. Enggak, ini LCD buat si Wemos-nya ya. Ini shield LCD-nya. Jadi kita colokin LCD ke sini, ini tambahan LCD buat di sini kalau mau ada LCD. Cuman yang ini 28.000 perak. 30.000 bener kan? Lumayan, murah. Murah banget kan? Banget itu. Iya, ada wifi-nya ya. Wifi-nya lagi. Jadi nggak usah mikir. Jadi kalau saya suruh ngoprek, saya ke sini sih sebenarnya, saya nggak akan ke Raspberry. Memang kekurangannya dia analognya cuma satu, itu aja sih. Tapi ya udah lumayan lah. Soalnya kan sebagian sensor bisa berbentuk digital. Contoh sensor suhu, pakai DHT 11 atau DHT 22 segala macam, itu digital aja, dia connect-nya ke pin digital bukan ke pin analog. Tapi dia ngasih tahu suhunya berapa. Jadi komunikasinya berbentuk digital. Kalau ini untuk input programnya lewat ini ya, jalur komunikasi WiFi bisa berarti, Bro? Enggak. Enggak. Saya biasanya pakai kabel serialnya, ada colokan serialnya di bawahnya. Oh, Colokan serial handphone biasa. Micro USB. Iya. Bukan yang C yang lama. Yang lama ya? Bukan yang C. Itu. Ini harganya ini 30.000, ini 28.000 ya. Iya. Cuman harus ini kan pin-pinnya masih di luar nih. Pinnya harus di luar nih ya. Harus disolder.
siap nyolder dulu. Belajar nyolder. Ayo Pak, belajar nyolder. Bisa lah. Belum. Nggak apa-apa lah, nyolder dikit. Iya. Belum pernah kan? Nah, keren nih. Jadi waktu beli ini dilepas sama dia. Lepasan. Ini masih lepas solder. Makanya harganya murah. Kalau yang ini udah disolderin 50.000. Kalau Arduino 100.000 sekarang kurang ajar harganya. Pas lihat ya parah Arduino. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya bentuknya. Prosesornya kayak gitu. Kalau komputer ya jadi masalahnya kayak gini kalau komputer. Tapi ini nggak enak buat sensor. Komputer nggak enak buat sensor. Kalau sensor enaknya pakai makhluk itu. Kalau pakai Wemos enaknya udah komunikasinya udah bisa langsung dipakai WiFi. Cuman WiFi kan jaraknya ya nggak jauh ya, nggak jauh. Jadi biasanya si Arduino kita pakai buat server. Cuman harga Arduino baru sama komputer bekas harganya sama. Jadi kalau saya suruh milih mendingan komputer bekas daripada Arduino. Iya bener. Arduino kan ambil sejutaan juga, komputer bekas sejuta juga. Iya. Gitu. Jadi mendingan komputer bekas daripada Arduino. Kalau si Ono suruh milih sih. Soalnya ini otaknya otak plus 62. Nih beres ya. Oke. Terus coba lihat lagi ke kuliahnya, materi kuliah. Ini bisa dilihat-lihat. Kalau yang ini dia masih pakai mikrokontrolernya 8051. Ini komputer tahun berapa ya 8051 ya? Ini udah tahun lama banget lah. Jadul banget. Jadul 8051 udah jadul. Kalau mau jujur ini mikrokontroler yang pertama kali saya program ini. Saya pernah pakai ini soalnya. Nggak pernah pakai. Di sini udah nggak ada yang jual, kayaknya jarang yang jual. Dan saya programnya bukan di Indonesia, programnya di Kanada, goblok saya belajar iseng, lagi belajar iseng gitu dah. Oke. Nah mungkin kita bagusnya ngelihat pin ya, pinnya. Ini 86 lah, pin configuration. Biar kelihatan nanti, nah nih kelihatan. Nah, di sini ada pinnya rumit sih. Ini baru 8086 ya. Belum yang i5, i3. Aduh. Pinnya bisa mabok. Tapi kita lihat dari sini aja ya. Pin dari sini. Melihatnya enaknya gimana ya? Nah ini nih mainnya di sebelah sini nih. Harus ngelihat kayak gini nih. Di sini ada pin. Kalau ground biasa, VCC biasa. Kalau ground kan ground, VCC itu 5 volt ya. Udah. Ini ada pin AD0 sampai AD16 apa berapa? Di sini ada AD. Ini buat address sama data nih. Jadi buat address sama data dia. Oke. Terus di sini ada clock. Clock itu penting karena clock yang akan ngatur bentuk datanya seperti apa. Dan clock itu ngatur kecepatan dia juga ya. Kalau clock yang kita pakai kan udah 4 giga, 5 giga. Kalau ini clocknya mungkin cuman 3 mega. Berapa mega? Ini clocknya ordernya mega ya. Oke, radio saya itu yang ada di belakang itu sampai 30 mega. Komputernya lebih kenceng. Ini giga. Radionya 30 mega udah sampai ke Eropa. Ini 34 giga nggak pernah sampai ke Eropa kan? Kalah loh sama radio gue. Oke. Terus di samping clock ini ada banyak pin-pin yang lain. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi yang ini kebetulan yang AD itu dia bisa address sama data bus. Nah, yang seru antara address sama data bus. Jadi di sini ada 3 bus di sini ya. Ada address, data, sama kontrol. Kontrol ini pin-pin yang lain ini kontrol semua nih. Ada interrupt, ada test, ready, apa ini kontrol semua sisanya. Ada write,
ada segala macam lah, ada pin-pin, ada interrupt, ada hold, apa segala macam. Itu semua kontrol. Jadi ada 3 bus sih sebenarnya. Kontrol, ini banyak macam-macamnya kontrol. Ada address, ada data. Nah, fungsinya gini. Si ini makhluk ini berhubungan sama memori. Makhluk ini berhubungan sama input output. Input output bisa berupa flash disk, hard disk, apa segala macam, bisa ngomong di sini ya. Jadi ini memori, address bisa ngarah ke memori, data ngomong juga ke memori juga. Bisa ngomong ke memori, bisa ngomong ke input output. Nah, sekarang di memori RAM-nya kita itu ada alamatnya, ada nomornya. Oke, ini memori nomor 1, nomor 2, 3, 4 itu ada isinya. 8 bit, 16 bit atau 30 bit. Itu ada alamatnya. Memori nomor sekian, alamat nomor sekian, datanya ini. Nah, kalau kita mau komunikasi, caranya adalah kita harus ngasih kode dulu. Oke, sekarang saya akan ngirim karena ini pinnya terbatas. Ini kan pinnya, kalau enggak pinnya jadi banyak banget soalnya. Kalau memori sama data masing-masing punya pin masing-masing, pusing kepala dia. Pinnya jadi double gardan nih, parah. Jadi supaya pinnya sedikit, address memori sama data memorinya di pinnya dibarengin, tapi nanti di select. Kita mau pakai buat memori atau buat ngambil datanya. Jadi pertama kali kita ngirim dulu. Oke, sekarang saya akan ngomong sama memori nomor sekian. Jadi ini addressnya dulu yang dikirim. Address, tapi nanti kita ke controller chipnya. Saya akan enable memori nomor sekian ya, dikunci ke address itu. Nanti kan kebuka nih datanya, kebuka datanya kebuka ke arah sini, nanti masuk datanya ke sini. Datanya tuh isinya 1010 semua. Ini kita mainnya 10 semua ya. Jadi cara mainnya gitu. Jadi controller ini yang nanti ngatur. Sekarang saya mau apa? Read, write, atau mau apa? Gitu. Jadi ini biasanya read, write doang ya. Read, write. Jadi caranya addressnya dikunci, datanya di read, udah gitu lepasin lagi. Read masukin ke buffer atau masukin ke register. Gitu. Jadi di sini ada ini address 16 sampai di sini ada, nah ini address 0 sampai 15. Kemudian ada di sini juga masih ada address tambahan. Jadi si memori walaupun si prosesor kita 16 bit, address busnya nggak 16 loh, hati-hati. Kan kita 16 bit 0 sampai 15 ya. Cuman address ke memorinya dia 19 bit sebenarnya. Artinya 2 pangkat 19 dia. Enggak, berapa 2 pangkat 19? Ini 16 bit ya. Kalkulator. Scientific ya. Scientific advanced mode. 2 mana pangkat? 19 ya. Sama dengan. Jadi 64 kilo. Bentar, salah, bukan. 524 kilo memorinya. Jadi kita memorinya 524 kilo ya. Bukan mega, kilobyte. Oke. Jadi memorinya segini tapi datanya 16 bit. Gitu. Jadi ini jumlah address yang bisa memori yang bisa diadresin ya. Memori yang bisa kasih alamat karena jumlah alamatnya tergantung dari ini addressnya terakhir 19. Oh salah gua. Oh bener 19 ya. 254 288. Jadi kita punya 254 288 address buat RAM. Oke. Kalau kita lihat di yang 32 bit i5 ya, i3 address bus itu ada 20 bit address busnya, ada 20 bit address busnya. Kalau yang i3 ya
Si prosesornya sendiri 16. Oh, 16 bit emang? IT 15 bit bukan 32 bit ya? Ini 2014. Hah? i3 itu 64. Sekarang udah. Oh, ini yang zaman dulunya kali ya? 2014. Ya udah, misalnya gini, dia 20 bit address bus ya. 20 bit address bus berarti memorinya paling gede yang bisa diakses adalah kalkulator. Gue mana tadi kalkulator? Coba lihat di ini. Hah? 2 pangkat 20. Ini yang zaman dulu ya. Web Intel. Oh gitu. Datasheet. Lihat di tab datasheet. Nah ini cuma 1 giga. Coba webnya Intel. Misalnya IT. Ini apa? Sekarang udah ganti. Datasheet apa sih namanya waktu di itu datasheet. Jadi semua prosesor ada. Iya. Oh di Intel nih. Intel Singapura. 2012. Ini dia sistem address map. Gue pengen tahu jumlah bus memorinya aja ada berapa. Nah ini banyaknya ini rata-rata ini ya banyaknya. Wah ini udah dalam register di dalamnya itu mah. Registernya macam-macam banyak banget ini mah. Udah pingsan-pingsan lu bacanya. Jadi kalau mau belajar, sarannya belajar yang prosesor yang jadul. Lebih sederhana dalamnya. Kalau prosesor yang baru-baru kayak gini pening dalamnya ribet banget. Pin. Ini mah langsung ininya pin out. Diagram ya. Pin address. Gue pengen ngecek address busnya ada berapa sih, cuman gitu doang sebenarnya. Yang pasti banyak dia. Ini bukan Intel ya, ini Texas Instruments TMS 320 itu Texas Instruments. Prosesor Legend, Texas Instruments. Prosesor jadul itu. Saya dulu punya kalkulator Texas Instruments dulu. Texas Instruments biasanya jagonya dia di ini sih di software signal processing. Oh, iya. Jago dia. Intel kalah. Waktu itu masih kecil sih, Nggak peduli, nggak terlalu ini ya. Kalau sini nggak ada, Bang. Sini mah cuma nggak ada ya, cuman pin aja ya. Gua penjelasan doang berapa. Ya udah. Nggak nemu. Ya udah. Sementara gitu dah, pokoknya datanya banyak banget lah ya. Iya. Udah, pokoknya data banyak banget. Tapi paling enak, intinya kita punya 3 address bus buat ngunci memori mana yang mau kita pakai. Data bus buat komunikasi datanya antara memori sama prosesor. Control bus buat ngatur. Mau read, mau write, mau apa, itu control bus semua yang ngatur. Dan kita juga bisa, di control bus juga ada interupsi biasanya. Mana ada interupsi nggak nih? Nih, interrupt, INTR, ada juga NMI. Dua-duanya interupsi. Itu fungsinya buat gini nih. Kalau ini kan prosesor lagi kerja, dia lagi ngerjain sesuatu. Terus tahu-tahu ada data masuk dari LAN. LAN masuk data dan datanya mau dimasukin ke dalam komputer. Ini si I/O buat LAN tadi akan ngirim interupsi ke prosesor. Saya punya data, nanti prosesornya ini program yang lagi dijalanin disimpan dulu, terus dia masuk ke program buat handle interupsinya. Udah gitu, udah dia handle interupsinya, datanya diambil, terusin lagi programnya. Jadi interupsi itu interupsi kayak di sidang parlemen atau DPR. Interupsi. Itu interupsi maksudnya lu ngomong, lu diam dulu, gua mau ngomong. Gitu. Jadi istilahnya sama interupsi. Nah,
Kalau interupsi yang ini itu bisa, kalau ini ada dua jenis interupsi, ada interupsi biasa, ada NMI. NMI adalah non-maskable interrupt. Non-maskable artinya interupsinya nggak bisa ditahan. Kalau yang interupsi yang biasa itu bisa ditahan. Jadi kalau dia interupsi, ini gue kerjain dulu. Kalau gue lagi butuh kerjain selesaiin, baru interupsinya di handle. Kalau yang non-maskable, kerja apapun berhentiin dulu, yang ini masuk. Kalau instruksi itu dia punya skala prioritas nggak? Ya itu, yang non-maskable itu prioritasnya paling tinggi. Oh gitu. Dan interupsi tadi ini kan cuma satu ya. Iya. Biasanya ada controller buat kontrol interupsi juga. Interupsi bisa banyak. Masing-masing punya interupsi. Masing-masing device itu ada interupsinya masing-masing. Ada nomornya ntar. Oke. Jadi interupsi nomor berapa, interupsi berapa, interupsi berapa, interupsi berapa. Ini misalnya dari keyboard, ini dari mouse, ini dari apa, dari LAN, dari hard disk apa, semua pada ngasih interupsi semua. Jadi si prosesor itu kerja keras banget. Interupsi pindah, ini selesai, iya pusing kepala dah lu. Dan tiap kali pindah, tiap kali dia ini jadi cara kerjanya gini nih. Ini lagi kerja. Kan tadi ada register ya, ada register. Semua yang dikerjain ada di register nih. Dia lagi nambah, kurang, kali bagi ada di register. Pada saat instruksi masuk, register yang lagi dikerjain itu harus disimpan dulu semua di memori. Registernya dikosongin, ini dimasukin memori. Ini kerjaan masuk, register yang tadi kan registernya terbatas jumlahnya. Di dalam prosesor register terbatas. Nanti kerjaan masuk, nanti registernya dipakai sama yang kerjaan masuk tadi. Kerjaan selesai, register yang tadi disimpan di memori diambil balik. Jadi proses mindahin ini ke memori, ngambil lagi itu namanya stack. Jadi kalau nyebutnya apa ya? Jadi ada push, ada pull. Kita push ke stack, ambil lagi dari stack. Jadi nanti kalau lihat programming, terutama yang programming yang low level ya. bukan yang pakai bahasa C atau Python nggak kelihatan. Tapi kalau udah kita mainan di Fortran, assembler, Fortran nggak kelihatan. Kalau kita main di assembler kelihatan. Kalau ada intrusi, masukin di push ke stack, nanti di pull lagi dari stack. Yang jadi masalah, stack itu adalah alokasi memori yang tempat kita nyimpen data tadi. Nah, bayangin kalau kita web server, ada user banyak nih. Per user dikasih stacknya masing-masing. Jadi ada stacknya masing-masing. Jadi konsekuensinya kalau usernya ada banyak, kita butuh nyimpen stacknya banyak di dalam memori servernya kita. Konsekuensinya jumlah user yang bisa dihandle sama si web server tergantung memori yang kita punya di server itu. Dan kebanyakan pemerintah kalau bikin layanan buat masyarakat, misalnya inilah pengumuman siswa baru kan ada kan PPDB, ya kayak pokoknya penerimaan siswa baru itu kan ada pengumumannya tuh. Ada, betul. Nah, servernya kan proyek gitu ya. Betul. Memorinya kan dibatasin. Pokoknya waktu demo kan cuma satu orang yang nge-hit atau dua orang di bawah. Paling 5 orang 10 orang nge-hit. Ya, jalan lah, memorinya cukup lah. Pas satu kota Tangsel akses, itu langsung tewas. Orang memori dipakai buat 10 orang, dikasih satu kota Tangsel, mati lah dia. Jadi seringkali orang nggak ngerti urusan stack kayak gini. Programmernya nggak ngerti. Cuman ya udah cukup, padahal ada masalah di memori ini. Jadi memori ini karena cara kerja komputer gitu, di-hit, pindahin ke stack, di-hit lagi, pindahin lagi ke stack lagi, pindahin lagi ke stack lagi. Nanti kalau ini selesai baru balik lagi gitu. Akibatnya memorinya bubar. Kadang-kadang hacker pakai itu dengan cara hit aja yang banyak supaya masuk stack sampai overflow. Stacknya nggak muat, langsung komputernya ngehack. Gitu. Jadi teknik nyerang. Jadi kalau kita ngerti dunia elektroniknya juga, ngerti cara nyerangnya kayak gimana. Gitu. Terus ya, sip. Nih kira-kira kayak gini lah. Jadi dunia cuman kayak gini sih. Pin-pinnya nih kayak gini, ada interrupt. Ini cuma satu interruptnya contohnya ya.
Yang ini non maskable interrupt. Oke. Ada lagi int A, acknowledge signal. Ada lagi macam-macam lah di sini. Ada write, ada read, ada hold, kayak gitu. Tapi itu kontrol semua tuh. Jadi 3 itu yang penting ya. Address, data, sama kontrol. Oke, bisa dilihat di sini sih harusnya. CPU, address, data, control bus. Nyebutnya bus biasanya. Nih, ada CPU, semua ngomong ketiga bus ini, address, data, control bus. Nanti ada memori, ada input output. Jadi dalamnya komputer cuma gitu doang sih sebenarnya. Udah. Cuman tadi kan ada north bridge, ada south bridge. Nah itu urusan yang ngatur bus-bus ini. Gitu. Ada yang buat ke I/O, ada yang ke memori. Kira-kira kayak gitulah. Udah. Komputer isinya gini doang. Nih. Nah ini kelihatan di ini bisa pindah dulu lagi. Ini CPU ada ini kontrol, read write sama kontrol. Ini read write kontrol. Ini ada address sama data. Address satu arah dari CPU ke alatnya, address satu arah ya. Dari prosesor yang keluar, kalau data bisa bolak-balik dia. Dan ini memori ini ada lokasinya. Lokasi berapa, memori berapa gitu. Ada lokasinya. Di dalam sini ada program counter. Program counter adalah menghitung program ini. Jadi nanti di sini di memori kita akan nyimpen instruksi sama data. Dalam memori simpan 2 tadi, instruksi data. Misalnya instruksinya load data dari mana. Nah itu program counter adalah counter yang nunjukin memori mana yang kita pakai. Program ini lagi jalan dari memori yang mana. Jadi ada program counter. Berarti laju address bus sama data bus itu harus seimbang ya, Pak? Harus barengan gitu ya? Ya nggak bareng sih, soalnya tergantung prosesornya. Kalau prosesornya bisa ada 2 keluar sekaligus, bisa bareng. Cuman yang ini kan kalau yang prosesor yang kecil jadi 1. Jadi di 1 pin bisa address bisa data. Jadi nanti ada yang buat selectnya. Ini lagi modenya address atau lagi data. Di select dulu. Gitu. Seru ya. Ini komputer kayak gini bentuknya. Nah I/O tadi kalau di I/O sama memori ini kalau di microcontroller masuk semua dalam CPU. Kalau di komputer dikeluarin. Kalau di microcontroller masuk jebret. Jadi dalam satu itu sudah ada memori, udah ada I/O, udah segala macam, tinggal pakai aja. Makanya gua nggak akan pakai Raspberry Pi. Kalau untuk CPU yang dulu yang Pentium 3 tuh banyak input outputnya di motherboardnya itu. Saya pernah lihat tuh ada berapa pin gitu, banyak gitu. Untuk Pentium 3 pin ini ya, tapi biasanya digital doang bukan analog. Digital itu. Semua itu digital pasti. Kalau yang ada analognya Arduino atau Wemos, dia punya analog. Kalau kita nggak butuhin analog ya udah pakai Raspberry Pi masih bisa. Cuman enakan pakai ginian lah, murah. Raspberry Pi mahal, males. Gue udah males banget sekarang pakai Raspberry Pi. Udah tidak rekomen. Ini semua gambarnya sama semua ya. Dalam sini kelihatan ada register, ada ALU, ada control unit. Control unit itu yang buat ngatur ya, timing lah, buat parsing si instruksi ada di control unit. ALU itu adalah arithmetic logic unit. Jadi untuk ngitung, untuk logic tuh misalnya and or itu logic, gerbang-gerbang logic tuh situ. Kalau arithmetic ya tambah kurang kayak gitu. Nggak ada kali bagi. Kali bagi dapat dari tambah kurang. Gitu. Jadi caranya dia tambah kurang berkali-kali jadi kali atau bagi. Gitu. Ini beres ya, deh. Udah kalau kita lihat gambar gini doang, semua gambarnya sama, layoutnya sama semua. Oh paling di sini ada RAM, ROM, I/O, other. ROM itu yang
BIOS. BIOS. ROM to BIOS. Kalau di komputer ya. Kalau zaman dulu kita nggak pakai BIOS, ROM. Sekarang udah anak sekarang nggak ngerti ROM, ngertinya BIOS doang. Kasian deh lo. Oke. Ya udah jam 11 ya. Oh masih ada sejam lagi ya. Oke. Sekarang kita udah kebayang makhluk ini. Coba lihat materi di sini. Ini udah kebayang komputer arsitektur. Ini sama komputer arsitektur semua. Di sini ada mikroprosesor arsitektur type. Ada beberapa. Tadi yang RISC, CISC, segala macam. Tapi intinya filosofinya gampang-gampang aja sih. Itu masalahnya lo mau optimasi yang mana yang mau dioptimasi. Mau kecepatan, harga, respons apa, itu kan akhirnya kita ngerubah arsitektur tergantung tujuan hidup. Gitu aja sih. Coba kita lihat di sini ya. Bentuknya kayak gini semua. Secara umum ya. Ada prosesor, ada memori, ada input, ada output. Ini yang 8085 ini yang general ya, general. Nah, di sini ini dia bentuknya bukan chip, ini gambar logika aja. Di sini ada yang buat kontrol interrupt-nya. Oke, buat interrupt-nya ada reset, ada trap, ada interrupt A, interrupt, ada enemy kadang-kadang. Nah, di sini registernya, ini alunya, ada instruction decoder, ada registernya di sini ada W, Z, B, C, D, E, H, L. Dan ini dibagi-bagi, ini 8 bit. Kalau di jembreng 16 bit. Ini ada stack pointer, ada program counter. Nah, program counter itu adalah tadi yang nentuin. Isinya program counter adalah alamat memori tempat instruksi itu berada. Stack pointer adalah kalau kita ngebuang memori ini ke dalam stack, dia ngatur, dia stack pointernya kemana, nanti ini kebuang ke stack sana. Oke. Kira-kira kayak gitulah. Itu stack pointer. Nah, ini ada timing controlnya, di sini ada ready, read, write, apa segala macam ada di sini semua. Oke, ini yang prosesor 8085, kecepatannya 3,2 MHz. 3,2 MHz. Nggak bisa buat main game bahkan. Ada game di sini. Ada ya? Wah, ada. Ada. Orang zaman dulu kan juga. Emang lo pikir orang zaman dulu nggak bisa main game? Main game. Boleh yang ini, kayak Nokia aja. Iya. Ada gamenya. Instruction setnya itu, nah sekarang dari tipe instruction setnya ada CISM, oke, complex instruction set, ada RISC itu reduce instruction set, ada super scalar, terutama buat biar paralel processing. Yang super scalar itu terutama paling kerasanya di grafik. Karena dia kan paralel dia. Jadi data banyak hajar dikali atau di apa segala macam. Jadi itu emang buat hitungan biasanya super scalar. Pada zaman dulu kala kita pakai super scalar buat super komputer. Kalau sekarang paling kerasanya di grafik. Sama ya grafik prosesor. Sama akhirnya dipakai buat kripto. Ujung-ujungnya kripto. Isinya ngitung doang. Kalau yang ini, yang CISC sama RISC ini buat general purpose, buat macam-macam, buat ngitung, buat apa segala macam. Cuman yang ini kompleks segala macam ada. Kalau RISC ini terbatas. Konsekuensinya kalau di CISC itu misalnya bisa pakai satu perintah, di RISC-nya pakai 5 perintah, baru perintah yang sama bisa tercapai. Kalau yang ini terbatas buat ngitung doang. Kalau yang ini application specific
specific integrated circuit itu biasanya dipakai buat tujuan yang spesifik banget. Contoh, kalau kita main bikin BTS 5G yang dikerjain sama Fata, itu makanya asik. Ini makanya siling biasanya. Siling. Contohnya ini. Ini FPGA. FPGA adalah floating programmable gate array. Jadi dalamnya itu gate tapi bentuknya array, kita bisa program. Dia diprogram, dipakai khusus buat untuk software defined radio apa segala macam. Jadi kita mainnya kayak gini, siling ini. Contohnya yang kita pakai di sana punyanya Etus B210 misalnya. Nah ini kalau kita mainin itu, kalau kita pakai Etus, kadang-kadang kita harus nge-burn dulu, silingnya harus kita program dulu. Saya mau jadiin ini ya, program jebret, kita pakai. Ini bentuknya kayak gini sih, bentuknya kotak semua sih. Ada tulisannya nggak nih? Tuh. Oh dia makanya Spartan FPGA, beda lagi, bukan yang siling, gitu ya. Ya ini dunia elektronik yang ini, bukan dunia informatika. Mohon maaf, saya ada di dunia itu ya. Makanya gue bisa ngomong gini. Dosen lain masa terus ngomong gini. Kalau Ono kan emang bidangnya gitu, ngerti lah. Ada tipe-tipenya lain, gitu ya. Dia mainnya SDR, software defined radio. Oh berarti yang package-nya di Linux itu ya SDR itu. Ya, kalau SDR yang SDR yang murah itu biasanya buat receive doang. Kalau ini receive transmit. Lebih mahal. Maaf ya. Ono punya barangnya ada di Suamiku Tangsel. Barangnya persis yang ini barangnya yang ini persis. Ada. Harganya dong, ada juga. Bang, harganya bang. Harganya kalau buat komputer PC jadi buat game ya. Kalau ini buat BTS 1 biji, gitu. Jadi ini balik lagi ke sini. Mana tadi teh? Tadi mana sih? Gua di sini ya. Mana sih tadi? Bukan. Mana ya? Salah dah. Mana ya? Ini back kali ya? Bukan. Enggak, tadi yang lagi nerangin tipe-tipe itu di mana ya? Sini kali ya? Bukan, ini ya. Mana yang nerangin tipe tadi? Mana tadi? Tipe prosesor yang ini. Ambil lagi, buka lagi, dah kepaksa. Apa yang ini? Oh, ini dia. Terus ada koprosesor pada zaman dulu kala. Kalau buat ngitung, kepaksa kita bikin koprosesor 8087 dulu. Kalau sekarang kan prosesor udah kencang. Cuman tetap aja kalau mau mainan Bitcoin tetap butuh yang lebih kencang lagi kan. Makanya yang dikorbankan adalah GPU, grafik prosesor dikorbankan karena GPU sebenarnya super scalar yang ini nih. Yang kategorinya yang ini. Kategori dalamnya ya. Oke. Karena emang dipakai buat parallel processing sih, ngitung. Pakai processing gila-gila di sana. Nah, dengan cara yang sama kita bisa buat digital signal processing tadi yang buat BTS itu kategorinya digital signal processor sih sebenarnya. Oke. Ini contohnya 8085, 8086, 16 bit. Ya, udah itu yang pentingnya. Nah, ini yang buat receive ini RTL SDR tuh. Langsung dan itu ngasih tahu. Buat RTL SDR. Mantap Mas Dani. Itu buat receive aja. Kalau mau ngoprek-ngoprek ada di belakang. Ada RTL SDR di situ. Ada 2 biji kalau nggak salah, atau 3 biji. Di sebelah ada di kotak itu. Di kotak yang ini kalau nggak salah. Iya. Bukan, ada di sini. Pokoknya ada. Omong dah. Yang ini masih Arduino nih. Ini Arduino.
Banyak ya. Banyak. Mantap mainannya ya. Makanya kalau lu mau main IoT di sini dulu lu cobain semua. Iya. Kalau ke Brin langsung bonyok lu langsung. Nah, kalau Danito bilang hack RF1. Hack RF1 bagus, cuma dia nah ini harus ngerti radio sedikit ya. Jadi kalau kita pakai handphone, kalau kita ngomong bisa denger kan? Itu namanya full duplex. Kalau radio pakai walkie-talkie, kalau kita ngomong nggak bisa denger kan? Iya. Itu namanya half duplex atau simplex. Nah, hack RF1 kategorinya yang half duplex tadi. Jadi nggak bisa kalau ngomong nggak bisa dengar. Kalau mau full duplex pakainya yang Etus. Lebih mahal. Dani lebih mahal yang itu ya. Yang Etus harganya tadi berapa? 2.000 sekian. Coba hack RF. Hack RF harganya kalau nggak salah lebih murah sih. Coba shopping ya. Shopping hack RF. Tuh 3 juta. 3 juta. Lebih murah sih. Tapi ya gitulah. Semakin mahal memang semakin frekuensi lebih tinggi, kemampuan lebih tinggi kira-kira. Tapi kalau buat main-main, kalau buat receive aja RT SDR oke. Dan programmingnya juga blow on. Programmingnya pakai grafik, pakai ini programmingnya. GNU Radio. Programming ya. Jangan shopping, cari gambar. Nih programmingnya kayak gini, pakai grafik kayak gini. Waktu bikin radio kita programmingnya kayak gini, bukan if then else, bukan. Jadi cuman tarik ini sambungin jadi radio FM. Tarik ini jadi radio apa TV gitu. Udah goblok kayak gini programmingnya. Stolol ini sih sebenarnya. Kalau udah tahu sih dunianya udah blow on banget ini sebenarnya udah mulai kacau. Ini programming kayak gini doang, keluarnya sinyal-sinyal kayak gini sih. Tapi programmingnya sih kayak gini. Gitu. Kita berrelasi database ya. Iya. Walaupun bukan. Iya. Relasi sinyal. Ini sinyal processing dalamnya. Jadi misalnya, oke, saya pengen bikin sinyal FM, keluar FM. Saya pengen bikin sinyal TV, keluar TV. GSM, keluar. TV digital Bisa. Oh bisa. Oh. Bisa. Bikin pancar TV digital bisa. Keren. Kalau mau rada bandel-bandel bisa. Bikin kacau kominfo bisa. Harus diuji coba ini. Ya harus wajib lah itu. Itulah yang barang saya ada satu yang lagi nggak dipakai di sana sih. Bisa kalau yang serius bisa saya bawa ke sini kita cobain. Itu harganya sekitar ya $2.000 itu lah. Yang itu yang lagi nggak dipakai yang N210. Harus didampingi plafono dulu nih kalau yang $2.000 nggak bisa langsung. Nggak bisa nih yang ini nih. Oh iya. Dia lagi nganggur di sana. Oh jadi itu ada untuk antena eksternal itu ya? Ya keluarnya kan radio, sinyal radio emang. Dia bisa mancar di frekuensi FM, bisa mancar di frekuensi GSM, bisa mancar di frekuensi TV, bisa receive juga, bisa mancar juga. Mau bikin pancar TV bisa pakai gini doang. Nanti kita pakai MP4 ya, MP4 tembak ke situ keluar. Atau kita pakai komputer buat pakai webcam pas segala macam, hajar kirim ke sini, mancar TV digital keluar. Kalau mau ngelihat source code-nya juga ada nih, coba. Kita lihat di GitHub ya. Iseng aja nih mah. Ada lah ituan mah. Ada pokoknya dunia ini mah menarik lah. Bentar. Pengennya di VB ya. Di VBT kan? T kan? T2. GNU Radio. TX gitu ya. TX itu pemancar ya, transmitter. GNU Radio. Oh, terlalu panjang. Ada loh. GR tuh GNU Radio ya? Iya. GNU Radio DVB-T2 langsung dapat ke belakang. Ada. Mantap ini. Ada nih. Nih, udah ada. Jangan khawatir. Bentar, hardware-nya apa yang dipakai sama dia? Harus cek hardware-nya. Hardware-nya pakai
DVB-T2 modulator. Harus baca-baca lagi sih. Jadi butuh hardware buat ininya sih dia. Buat giblek. GR DVB-T2 is now part of GNU Radio. GR DTV Digital GNU Radio Companion. Jadi udah masuk GNU Radio. Tinggal hardware-nya apa yang bisa dipakai nih? Hardware-nya alat-alat tadi ya. Iya. Itu aja sih, udah. Jadi udah geblek lah. Example. Oke. Jadi silakan ntar mulai kebayang bahwa dunia itu menarik banget. Barangnya sebagian ada di belakang. Di lab. Ini ada DVB-C, ada S, ada T. Itu standar negara luar itu kalau yang C dan C itu apa sih? C itu kalau nggak salah di Afrika loh, standarnya Afrika itu di PBS. Kalau T itu terestrial. Terestrial. Kalau S itu satelit. Oh iya. Kalau C nggak tahu apa. Gue nggak tahu C itu apa. Kalau S satelit, kalau T terestrial itu aja. Nah, ini receiver nih. This is software logic implementing DVD receiver. Dia pakai SDR buat receive. Tapi SDR-nya apa yang dia pakai? Kalau receive SDR-nya murah. SDR 200.000 perak. SDR bisa pakai yang ini ya, pakai RT SDR ya kalau receive. Kalau RT SDR biasanya saya pakai buat dengerin radio FM. Bisa. Dengerin radio. Karena dia frekuensinya dari 50 sampai 2000. FM kan 88 108. Jadi masuk. FM bisa diterima. Oke. Deh, kira-kira kayak gitu. Jadi bablas mainnya kayak ginian nih. Ini IO-nya nih, lucu-lucu. Oke, sekarang kita masuk ke prosesor udah. Ini gambaran ini udah beres ya. Bentar, saya back dulu. Sini ya. Ini udah kira-kira udah beres. Sekarang bahasa assembler. Hah? Bahasan yang paling menarik ini assembler. Nggak menarik. Mungkin Python lebih menarik. Ini mah. Karena ini saya belum belajar ini kalau ini assembler. Jadi gini, assembler gini cara berpikir. Kalau kita ngerti yang namanya prosesor, mikroprosesor, cara kerjanya assembler ya cuman ngasih perintah ke prosesor tadi sih sebenarnya. Contoh, ambil isi memori ini masukin ke register mana, jumlahin register ini sama register ini gitu. Assembler tuh kayak gitu doang. Cuman dia pakai kode. Jadi kita harus tahu kodenya doang sih. Oke. Ada. Ini teori dulu ya. Ini waktu tinggal 30 menit lagi ya. Sini aja lah. Ini ada pengenalan bahasa assembler. Belum ada. Biasanya nggak ada yang ngajarin ini nih. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Bahasa assembler. Nggak penting juga sih. Nggak penting. Lu ngerti, pasti kayak gini udah nggak kepake. Ini mah formatnya kira-kira kayak gini lah. Ntar, ini bentuknya kayak gini bahasa assembler ya. Nah ini hasil akhirnya kayak gini lah. Hasil akhirnya kayak gini. Bahasa assembler kayak gini bentuk hasil akhirnya. Iya, ini cuman segini panjang, isinya cuman buat nulis hello world. Dah. Gitu doang. Cuman nanti kode di dalamnya ada beberapa kode, ada data, tempat naruh data. Tapi itu dalam bahasa assemblernya. Nantinya pada saat prakteknya datanya akan dilempar ke memori bagian mana gitu. Terus ini buat deklarasi variabel BSS. Kemudian kita masuk ke programnya sendiri. Oke. Programnya kayak gini doang. Ini section datanya isinya cuma gini doang nih. Hello world. Oke. Terus ditambahin X A tuh 10 ya. 9 A 10 ya, A tuh 10. Jadi ini hello world itu ASCII semua. Nah udah gitu belakangnya A kode aja supaya bisa pakai if nih kayaknya. Ada if-nya nggak ya?
Jadi kalau dia dapat A, dia keluar dia. Kira-kira kayak gitulah. Nah, ini harus susah bacanya. Tapi kira-kira perintahnya kayak gini doang nih. Move, ini move to move ya. Move len ini harusnya variabel. Oh, len ini len ini bahasanya udah dibikin lebih manusiawi ya. Kalau assembler yang lebih geblek mah udah kode doang. Len ini kan message, panjang dari stringnya berapa. Oke. Jadi len ini dimasukin ke edx. Ini edx tuh ini ya, si register namanya edx. Itu nama registernya aja edx, bukan kalau yang ini kan 32 bit, jadi nama registernya panjang-panjang. Kalau yang 8 bit cuman register A, B, C, D, E gitu doang. Nah, terus message yang mau dikirim tak taruh di CD nih. Terus ini di B ini ngasih tahu dia mau ngirim kemana, terus dia call. Nah, ini hubungannya sama sistem operasi nih. 4 itu buat nulis ke layar kalau nggak salah. Oke. 80 panggil OS. Jadi kita ngasih kode dulu di AX. Bahwa 4 dia write, kemudian panggil, udah gitu exit. Caranya exit kayak gini. Jadi EAX itu kode ke OS mau ngerjain apa. Kalau 080 itu panggil operating system. Kira-kira kayak gitu. Terus kita compile. Oke. Bisa nggak gue kerjain? Bisa. Cobain kita kerjain ya. Coba kita kerjain ini dia. Ini kita kerjain ya. Namanya Hello ASM. Ini iseng doang nih. Mudah-mudahan masih inget caranya. Ini masuk sini. Jangan sini ah. Nah, dibuang-buangin nih. Ini program nyolongnya. Oke. Deh. Sekarang kita kita compile perintahnya seperti ini. Oke. NISM -elf hello. Mudah-mudahan NISM-nya saya install. Kalau enggak kacau dia. Enggak ada. Install. Oke. Tapi ntar kita lihat ada simulasinya di web sih, cara kerjanya si prosesor. Dia ngambil ke mana gitu bisa kelihatan. Ya, oke, clear layar. Coba kita jalanin lagi. Kok install lagi bego. Ini ya. Oke. Nggak mau dia. Harus kasih label. Nah, ini titik-com. Wah, ini jadi nggak push. Sementara nggak jalan yang ini ya. Ada nggak mau nih, kayak gitu persis nggak mau. Kita cari colongan yang mau aja. Coba cari lagi di bawahnya kalau nggak salah. Ada sih. Kita lihat struktur. Ini ada struktur bahasa assembler, ada assembly language. Coba kita lihat nih.
Semuanya sama perintahnya ya. Nih, sama kan? Coba bisa kita colong nggak? Oh gambar. Oh gambar lagi rese. Nah ini perintah dalam bahasa Java, yang ini bahasa assemblernya kayak gini kira-kira. Oke, dia akan compare sampai AX sama dengan BX. Jadi ini kan compare-nya OP1 sama dengan OP2, dia compare di sini. Ntar kita cari yang bisa kita ambil langsung ya. Ini dibuang, nggak bisa dipakai. Start. Coba. Kita ini mau ngambil mau nyolong program doang. Berarti harusnya gue cari program yang udah bisa dicolong. Waktu itu bisa sih. Yang mana yang gue colong nih lupa. Di Wikipedia ini enggak. Coba. Tar. Assembler gitu ya. Nih gini aja dah. Nih. Oke. Ini ambil dari sini. Sorry. Ambil dari atas sini juga boleh. Copy. Oke. Kayak gini. Jadi global ngasih tahu bahwa ini startnya dari sini, terus ini teksnya dan ini datanya dia. ASCII. Oke. Message ini masuk ke sini nih. Move message masukin ke sini. Oke, register SI. Yang ini register AX, register DI, register ini. Oke, sekarang saya akan save. Dah, sekarang saya ambil. Oke, sampai sini aja ya, sampai sini ya. Jadi compile hello.s, kemudian kita load object code-nya. Nanti kita load to di link ya. Nih, udah. ls ini ada a.out. Oke, /a.out keluar hello world. Coba kalau kita ganti programnya, ini diganti bukan hello world, misalnya itu ya. Udah coba gitu doang sih bikin program. Compile lagi. Coba jalanin lagi. Halo, apa kabar? Ininya hilang. Soalnya salah hitungannya, harus dirubah. Mana tadi? Ininya nih 13 nih. Ini dirubah. Ini kan hello world tadi 13. Jadi ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya harus pas ya Bro. Iya. Kalau lebih, coba kita lebih juga gak apa-apa sih. 25 gitu ya. Kan kita orang baik banget kan ya. Oke. Salah. /a ya keluar.
Abang ya. Nah, yang terjadi yang perlu kita perhatiin baik-baik tuh di sini nih makhluk ini nih. Nih. Ini ada syscall lagi 2 kali. Ini syscall. Masukin ke RAX ini dikasih 60 masukin ke RAX, dia langsung exit dia. Jadi kodenya di sini sih sebenarnya. Kodenya di sini. Kalau kita masukin 60 ke register A, terus kita panggil sistem tuh kernel ya. Dia exit. Kalau yang di sini syscall-nya ini nih di sini nih. Ini dia. Tuh. Jadi dikasih kode. Kalau RAX isinya 1 itu write. Kalau RAX isinya 60 itu exit. Jadi dia ngasih kode sih sebenarnya. Ada kode-kode yang harus dihafalin. Ada tabelnya sih. Dan Linux sama Windows beda. Gitu. Yang tadi kayaknya NASM-nya buat Windows. Dikompil di Linux ya kacau dah. Karena beda sistem operasi. Jadi ininya beda. Sistem call-nya lain. Linux sama Windows. Assembler-nya sama, cuman OS-nya lain. Jadi beda di sistem call nanti lain. Jadi assembler cuma gini-gini doang. Kalau diperhatiin caranya gini ya. Ini write. Oke. RAX ngasih tahu dia write. Write-nya mau kemana? Mau ke hard disk, ke flash disk, atau ke layar. Dia ngasih tahu. Ini write-nya ke layar nih. Oke. Terus message-nya yang mana? Yang ini masukin ke register mana nih? Register AX, register DI, register SI. Kemudian berapa byte panjangnya dimasukin ke sini. Nah, udah gitu panggil call. Jadi udah ada di OS udah disiapin. Gua akan baca register ini, gua kerjain ini. Gitu. Jadi udah ada standarnya di sistem operasi itu. Oke. Nah, kalau kita mau keluar tinggal gini aja. Ini terus RDI ini XOR dia ya. XOR itu artinya dia sama dia di XOR-in apapun makhluk dalamnya 0. Jadi kalau 1 sama 0 0 gitu. Jadi ini supaya jadi 0 ya udah masukin 60 ini keluar. Beres. Bayang caranya ya. Gampang kan? Kalau kita mau ngulang ya gampang aja, tinggal gini nih. Ini kita ulang nih ya. Misalnya gini. Ini percobaan ya. Percobaan, saya kan suka percobaannya. Dikasih slash n biar enter ya. Slash n biar enter tuh. Oke. Udah. Jadi kita udah gitu. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6. 6 iya. Nah, di sini message 2 yang kita ambil. Oke. Tadi kan message. Yang satu message 2 ya. Oke. Jadi dia akan harusnya 2 line yang dia print. Percobaan ya. Mudah-mudahan benar teorinya. Ini percobaan aja iseng. Oke, coba lihat. Keluar kan? Gitu aja. Ini mah kerjaan iseng banget tuh. Perintahnya cuma kayak gitu doang. Gitu. Ini bahasa assembler. Si Arduino juga gini dalamnya sih, cuman kan pakai bahasa C, jadi lebih manusiawi. Padahal sebenarnya kayak gini. Jadi dia mainnya soal register. Ini tadi yang move message itu urusannya message ini adalah alamat di memori ntar. Ini kan ini yang kasih titik 2 itu dia pointernya ke alamat di memori mana gitu. Tuh, kira-kira kayak gitu sih caranya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang udah jam 11:30. Oke.
Masih ada waktu dikit lagi. Ini udah kebayang ya. Calling convention untuk 60 watt DC code. Ini main dengan bahasa C nih. Campuran dengan bahasa C dia. Bahasa C sama assembler jadi satu nih si semprul dasar. Ini kan bahasa C nih. Dicampurin sama assembler. Geblek dah pokoknya. Iseng banget dah. Oke. Tadi di mana tadi? Ini gua ambil ya. Kayaknya oke nih. Masukin dalam kuliah. Masukin. Jadi cara masukin kuliah tuh gini caranya. Sini. Jadi materi kuliah bertambah. Cuman lemot banget ya. Aduh. Bahasa assembler. Nggak bisa ya. Ini lambat banget. Share screen-nya hilang ya? Sambungan putus. Zoom-nya putus. Harusnya pakai kabel ya. Ini kayaknya urusannya internet. Emang lemot loh. Kita pas input juga lemot. Hah? Lemot. Walah. Jadi ada delay dari gateway ke jaringan ini. Kadang pakai kabelan juga. Pingnya tuh tinggi dari gateway ke ini. Ke sini. Ini putus nih. Dari mikrotik ya masalahnya, gateway-nya mikrotik ke sini tuh tinggi. Pingnya. Makanya saya ini udahlah, ini aja. Oh, ini putus ini mah. Iya. Wah, ya udah. Yang input juga ada yang pakai wifi juga masalahnya. Juga ada pakai kabelan kadang. Iya. Ini mah nggak bisa nyambung ini mah. Iya makanya. Ya udah. Ini di rekamannya udah stop dulu lah recording. Stop aja ya. Ya oke. Kuliah selesai ya.